Hello everyone, my name is Irfan Setiawan, and in this video, we are going to talk about folktales atau cerita rakyat. So, without further ado, let's go to the topic. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu nih, apa sih folktales itu? So, what is folktales? Berdasarkan Merriam-Webster, folktale is a characteristically anonymous, timeless, and placeless tale circulated orally among a people. Artinya, folktales adalah sebuah kisah anonim, abadi, dan tidak diketahui tempatnya yang beredar secara lisan. Dan menurut Cambridge Dictionary, folktales is a traditional story that people of particular region or group repeat among themselves. Yang berarti, folktales adalah sebuah cerita tradisional yang orang-orang ceritakan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. In conclusion, folktales adalah cerita tradisional atau cerita rakyat yang tidak diketahui siapa pencipta awalnya atau anonim, yang diceritakan secara lisan turun-temurun dari mulut ke mulut. Nah, untuk tambah pemahaman lagi, ini ada contoh-contoh dari folktales. Jadi, di Indonesia sendiri ada Sangkuriang, Bawang Merah dan Bawang Putih, Malin Kundang, Legend of Toba Lake atau Legenda Daun Toba, dan lain sebagainya. Dan dari luar negeri ada The Golden Goose, ada Pinocchio, ada The Frog King atau Raja Kodok, dan ada juga The Pied Piper, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari folktales. Folktales itu yang bagaimana sih? Jadi ini adalah ciri-ciri folktales. Yang pertama, tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Jadi folktales itu kita tidak tahu nih pengarangnya itu siapa. Terus yang kedua, ceritanya disampaikan secara turun-temurun dan berkembang hingga sekarang. Dan yang ketiga, cerita folktales memiliki nilai-nilai kebaikan, nasihat, dan pesan yang bisa dipelajari. Dan yang keempat, penyebaran folktales dilakukan secara verbal atau dari mulut ke mulut, bukan secara tertulis. Dan yang terakhir, folktales ada banyak variasinya, sehingga masih diragukan kebenaran dari folktales itu sendiri. Oke, untuk tahu lebih dalam lagi tentang folktales, sekarang kita belajar struktur folktales. Nah, karena folktales termasuk salah satu dari bentuk teks naratif, maka folktales dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada orientation, complication, dan resolution. Nah, di bagian orientation merupakan bagian awal dari teks naratif folktales yang memperkenalkan tokoh, latar belakang, setting, dan waktu cerita. Misalnya siapa, apa, kapan, dan di mana cerita itu terjadi. Lalu yang kedua adalah complication. Nah, di dalam complication ini udah mulai muncul konflik. Pada bagian ini juga tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita akan menghadapi sebuah masalah atau konflik, baik konflik yang ringan maupun konflik yang berat. Lalu yang terakhir ada resolution. Nah, di bagian resolution, konflik sudah bisa teratasi, bahkan sudah bisa terselesaikan. Artinya, resolution ini adalah akhir dari cerita. Biasanya, nilai-nilai kebaikan, nilai moral, dan nasihat terdapat pada bagian resolution ini, atau sering juga disebut dengan koda. Jadi itu tadi 3 struktur folktales. Lalu folktales juga punya manfaat loh buat kita. Nah, berikut adalah manfaat dari folktales. Yang pertama, lewat folktales kita bisa mengembangkan keterampilan membaca kita untuk jadi lebih kuat lagi. Terus yang kedua, folktales juga bisa merangsang dan menumbuhkan imajinasi serta daya fantasi kita. Dan yang ketiga, lewat folktales kita juga bisa mengembangkan daya penalaran dari sikap kritis dan tentunya kita bisa jadi lebih kreatif lagi. Dan yang keempat, lewat folktales kita bisa mempelajari budaya lain dan tentunya dari folktales kita belajar menghargai tradisi dari budaya lain juga. Dan selanjutnya, lewat folktales kita dapat mempelajari tentang cara pengambilan keputusan yang benar. Dan yang terakhir, lewat folktales kita bisa mempelajari cara baru
menjelajahi cara baru untuk melihat dunia di sekeliling kita. Nah, ini adalah contoh dari folktales yang judulnya adalah Malin Kundang. Dalam folktales yang sudah disebutkan tadi, ada 3 struktur yang membangun folktales. Yang pertama adalah orientation. Di bagian orientation, folktales menceritakan pengenalan tokoh dan latar tempat terjadinya cerita. Yang kedua ada complication yang berisi tentang masalah-masalah yang mulai muncul dalam cerita. Dan yang terakhir, cerita ditutup dengan resolution atau penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. So, itu tadi penjelasan singkat mengenai pengertian folktales, ciri-ciri, struktur, dan manfaat folktales. Aku harap teman-teman bisa tertambah nih wawasannya mengenai folktales. Akhirnya aku tutup sampai di sini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.